di Madura itu ngampus itu rata-rata pakai jersey. Karena identiknya kota Malang tuh ciri khasnya ngomongnya dibolak-balik. Tapi cuma baliknya kata-kata yang gampang. Aku, Uka gitu, kamu, Uma gitu. Nggak bisa balik kata-kata yang sulit kayak receiver gitu. Jadi Nopek itu yang ngajak stand up saya. Dulu aku sama Nopek itu jualan. Jualan apa? Nopek jogger pants. Laris itu. Jogger pants. Ya, laris itu sampai ke Hongkong kok jualannya, Bang. Seputar sahabat. Selamat malam semuanya. Gokil gila. Ras Adri. Salam kenal. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Izin pinjem tadi ya openingnya ya? Ini dari kesini dari Nganjuk apa? dari Surabaya. Oh udah tinggal di Surabaya sekarang. Ya. Siap. Sebelum sebelum kita mulai nih, boleh nggak sih ada cerita-cerita tentang ini, tentang ojol? Satu beat mungkin tentang ojol ada nggak? Ada. Oh iya bener ada. boleh. Waktu ke Malang naik Grab kan, Grab itu selalu mesti ngajak ngobrol terus. Iya. Ya, tapi ngobrolnya kata-katanya dibolak-balik, Bang. Karena identiknya kota Malang tuh ciri khasnya ngomongnya dibolak-balik. Cah ngalam gitu ya? Ya, aku jadi Uka, kamu jadi Uma, Arek jadi Kera gitu. Tapi cuma baliknya kata-kata yang gampang. Aku, Uka gitu, kamu, Uma gitu. Nggak bisa balik kata-kata yang sulit kayak receiver gitu. Proyektor gitu. Trenggalek gitu. Trenggalek dibalik jadi apa? Gitu. Kesel lah ya. Ini orang Malang nih. Yang Malang itu. Enggak. Apa? Bolak-balik. Bolak-balik biasanya. Iya. Tapi sorry, sekarang aktif di Stand Up Indo Surabaya. Ya. Dari 2015. 2015. 2015 itu sorry kalau kan sempat ikut Suca 4 ya. Suca 4 ya. Pertama kali Suca 4 kan ya? Suca 4. Itu udah Stand Up Indo Surabaya tuh. Sudah. Karena kalau ikut kompetisi itu kalau nggak komunitas itu mustahil. Kenapa mustahil? Sulit. Juri itu kayak udah nggak bukan komunitas gitu. Skip. Emang ngaruh ya? Ngaruh karena dari first impression itu udah beda. First impression. Oh. Tapi ada nggak sih anak-anak yang nggak komunitas tapi bagus aja gitu ikut? Emang mungkin karena dia lucu banget aja gitu. Ada. Siapa ini, contohnya? Karin. Siapa? Karin komik cilik itu loh, yang Suca 3 yang perahu papan di atas awan itu loh. Itu emang dia nggak bisa aja sih masuk komunitas ya? Ya. Komunitas mulutnya kan sembarang ya? Iya, itu kan Suca betulnya gimmick toh, jadi dimasukin. Iya. Berarti komunitas Stand Up Indo Surabaya sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Tapi akhirnya si Mina Surabaya tuh kapan ya? Kan aslinya Nganjuk kan? Ya, saya Nganjuk. Kuliah pindah. Kuliahku kan di Madura, perbatasan. Oke. Nggak perbatasan. Di Bangkalan sini, deket. Kalau mau Surabaya nyebrang doang. Suramadu lah ya? Ya, Suramadu. 2014 merantau. Kuliah, itu semester 1, 2, belum ikut stand up itu. IP itu udah 3,8 gitu-gitu. Semester 3 ikut stand up IP 2. Semester 4 1. Tapi ini waktu itu siapa ya, Mas Nope ya kalau nggak salah ya? Ya. Yang open mic tuh tiap hari ke Surabaya mondar-mandir. Nah, Suramadu bener ya Nope gitu ya? ya sama saya ya. Oh iya. Iya. Ini kita banyak ultras Nope nih di sini nih. Ultras Nope. Jadi Nope itu yang ngajak stand up saya. Oh sebelumnya dia nggak stand up? Enggak. Dulu aku sama Nope itu jualan. Jualan apa? Nope jogger pants. Laris itu. Jogger pants. Ya, laris itu sampai ke Hongkong kok jualannya, Bang. Oh iya? Iya, sampai ke Hongkong. Nah, aku jualan jersey Great Ori. Karena di Madura itu ngampus itu rata-rata pakai jersey. Futsal. Iya bener, serius. Kuliah pakai jersey. Futsal pakai batik. Kondangan pakai sepatu futsal nggak dia? Ya, bener, banyak. Jadi aku lumayan laris jualan jersey. Ya. Tapi aku udah seneng stand up dari dulu. Dari dulu tuh? Dari SMA. Siapa pertama kali?
Benny Dictivity. Benny Dictivity, Benny Siregar. Oh, Benny, ya. Itu aku pernah lihat stand up, lucu banget. Benny itu Jogja kalau nggak salah. Iya, Jogja. Bener ya? Iya, di Metro dulu lihatku. Nah, terus Nopek itu usahanya bangkrut, Bang. Linglung dia. Padahal dari omsetnya yang setiap bulan bisa gaji orang sejuta dulu, udah banyak itu. Terus nol, minus, ketipu orang 25 juta. Dia, itu kayaknya sempat cerita ya, waktu itu ya? Ketipu orang 25 juta, ya. Terus dia linglung dong. Nah, aku lihat Suca waktu itu, lihat stand up-nya Cemen gitu. Terus Nopek kayak rebahan kayak lihat, wah, apa ini Pras? Stand up Pak, ayo audisi. Stand up Pras, ayo audisi. Langsung tak ajak. Orang baru nonton langsung ayo audisi itu gimana? Ya, itu Minggu nonton, Sabtu itu ada audisi Suci 6. Wah, itu langsung ikut. Ya, Suci 6 di Kompas TV. Iya. Sabtu ada audisi Pak, ayo kita audisi gitu. Tapi itu berarti belum komunitas kan? Belum. Itu apa? Modal nyali aja gitu kan kayak ya, kan pasti mikir ini gimana bikinnya, nulisnya gimana nih gitu. Nah, itu ayo ikut audisi ya, Pak. Sabtu ini gitu. Itu kalau nggak tak ajak sekarang Nopek cuma jadi Mas Madiun jualan brem. Iya. Nopek itu terakhir ngomong apa sih? Hidup itu susah, mosok sih gitu kan. Sekarang boleh belagu dia sekarang ya. Iya. Terus akhirnya ikut sama aku di itu, lupa aku. Surabaya. Dia Surabaya audisi Suci 6 itu, wah, syong kami berdua. Tidak ketawa. Tapi nulis ngawur Bang dulu. Materi ada nggak beatnya boleh masih ingat aku. Gimana? Kita pengen tahu versi nggak lucunya gimana nih. Ini dulu materiku ini mitos gitu. Saya tuh nggak percaya mitos gitu. Ada mitos kalau kita makan kacang itu tumbuh jerawat gitu. Ini nggak masuk akal ini, makan kacang tumbuh jerawat. Nanti takutnya kita makan jerawat tumbuh kacang. Pak Indro gitu. Iya lagi. Iya. Nopek apa? Nopek ini. Wah, saya capek banget hari ini karena saya keluar rumah dicegat 5 banteng. Hah? Nggak ngerti tapi emang aneh. Berani dulu pokok. Hah? Nggak dicegat. Dicegat 5 banteng, kenapa 5 banteng? Nggak tahu gitu. Pertama gini. Saya capek banget nih soalnya habis push up di dalam gelas gitu Nopek materinya dulu. Waktu audisi Suci 6. Oh, emang seabsurd itu aja dia materi-materi awalnya ya. terus nggak, maksudnya kayak juri bingung aja dong. Bingung langsung, yuk cut gitu. Yuk cut. Tapi waktu itu aku kenal sama ini Dono Pradana. Ya, Dono Pradana. Tahu gitu orang itu. Pak, Mas Dono, Pak Sangar itu kemarin Suca itu. Oh enggak, sorry, dia ketemu di mana? Waktu audisi, nonton Mas Dono. Oh. Jadi kan banyak komik-komik. Mas Dono tuh lebih lama kan ya? Iya, seniorku. Dia Suca apa Suci ya? Suca berapa ya? Suca 1. Oh, Suca 1. Ya. Dia sebagai alumni ikut nonton lah gitu. Karena kalau audisi tuh yang ngurusi komunitas, Bang. Oh, audisi kota soalnya ya? Iya, audisi kota yang ngurusin komunitas Surabaya dulu. Nah, itu banyak komik ternyata. Jurinya siapa aja? Jurinya dulu Cak Lontong, Om Indro, sama ini Akbar. Oh, Akbar. Mas ya, Akbar. Akbar ya. Okay. Terus bisa dibilang senior di komunitas nontonin juga. Ya, nonton. Terus tak ikutin terus Mas Dono itu kemana-mana sama Nopek. Dia kencing tak ikutin, Bang. Terus Mas Don gini. Lapa secuk gitu. Ini kondisi lagi kencing. Iya, lagi kencing. Kalau belajar stand up di mana ya gitu? Di Samsat Manyar gitu. Ngalih sik tak uyu kan gitu. Sambil benda gitu. Sambil gitu. Terus besok aku sama Nopek ke Samsat Manyar beneran, Bang. Enggak ada. Memang tolol itu. Terus baru itu ketemu lagi kan ada 2 audisi toh, satunya di KFC itu. Nah, itu baru tanya. Ya kalau mau gabung stand up ke Loop Station dulu, Taman Bungkul. Akhirnya dari situ belajar. Ya. Aku pernah nonton Mas Pras itu tipes. Ya, tipes stand up. Itu
Nontonnya aja kasihan sih. Kayak di mata begini aja kan. Dibecandain Uus ya kan kayak nggak nyaut aja gitu dibecandain nggak nyaut. Senyum enggak gitu. Gimana rasanya? Lemas, Bang. Jadi kan kayak kalau tipes tuh kan lemes parah kan, kayak mau mati aja gitu kan. Tapi harus ngelawak gitu. Dan show harus jalan terus. Itu gimana rasanya? Itu Hamin 3 udah panas aku. Setiap malam tuh panas, pagi nggak apa-apa gitu. Terus aku tanya ke mentorku Kang Mo itu, Kang Mo, kenapa aku malam panas ini? Terus wah kayaknya tipes Pras. Terus periksa. Bisa udah kayaknya tipes ya. Emang dia pun udah tahu ya. Karena tidur pagi-pagi. Nyiapin materi. Iya, nyiapin materi. Kejar tayang banget ya? Kejar industri, Bang. Industri. Kaget aku. Terus tipes sama dokternya kalau kamu maksa bahaya loh ini. Terus ya, orang maksa tuh akhirnya kan. Orang TV-nya bawa kontrak ini loh. Jadi cepat. Kalau nggak dipaksain kayaknya bahaya juga nih. Tetap perform aku. Kalau nggak perform didenda itu. Itu itu keluar di situ atau keluar di situ? Keluar di situ ya? Ya. Soalnya itu materi aku penting ada. Bodoh amat lah ya, mau kan, lanjut mau keluar. Tim kabutku Bang Rigen toh waktu itu. Ya. Bang Rigen yang aku tipes nggak bisa ada materi mungkin. Terus ngawur ya Bang. Terus dibuatin ngawur. Oke, nah, perform sak bisanya itu. Padahal Master of Kombut itu ya? Ya. Nggak bisa. Nggak Ampun bisa. itu. Selesai itu? Pulang. Enggak, maksudnya selesai itu dirawatkah atau 2 hari sehat aku. Emang industri aja ya terlalu jahat ya? Emang kayak wah badan nggak siap sukses ini. Udah 10 besar. Iya. Itu 10 besar ya? Ya. 10 besar. Suca 4 itu tuh siapa sih? Kiki ya? Kiki Saputri, Ebel Kobra. Didi Kuli itu. Oh, Didi Kuli. Aku waktu itu. Kang Didi. Iya, Kang Didi. Kang Didi juga ini kan? Apa sih? Anaknya sakit atau apa ya? Juara 2 Kang Didi. Oh, itu Suci ya? Suci yang dia ngeblank ya? Ngeblank gara-gara anak sakit kalau nggak salah ya? Oh, di Suca dia ini Suca ulang juara lagi. Nah, tadi kan mulainya segalanya tuh dimulai bareng Mas Nope. Ya. Itu apa? Maksudnya kenal Mas Nope itu dari mana? Dulu aku awal-awal kuliah itu ini pesantren Bang. Jadi santri aku, pondok pertama-tama kuliah itu pesantren. Jadi kan orang kuliah lain kan pesantren ada ya? Enggak. Jadi kan orang lain kan kalau kuliah kan ngekos. Itu ngekos di Madura itu 250-an. Terus ada ini kayak murah tapi kamu tinggalnya di pondok pesantren. Nah, aku ikut itu. Itu sebulan tuh 60 ribuan. Tahu dulu nih. Itu pesantren dengan lengkap dengan santrinya. Iya, santri-santrinya mahasiswa juga. Oh, itu kosan yang pesantren gitu. Nempel sama oh ada ya kayak gitu ya konsepnya. Kayak rumah tau, tapi dibikin pesantren sendiri. Pesantren mahasiswa namanya. Yaitu yang kayak kiai-kiainya itu dosen. Nah, jadi kalau nggak kuliah kita ngaji, sholat gitu, tahajud, subuhan gitu-gitu. Nah, dulu. Maksudnya sih sebenarnya demi murah ya? Ya. Bukan demi mendekatkan diri, bukan ya? Enggak. Karena 60.000. Itu tidurnya di tikar itu. Di tikar 60.000. Keras banget. Nah, Nope kan sering dia ngontrak Nope itu. Ngontrak sama kakaknya. Karena dia pulangnya malam, dikunci sama orang-orang kontrakan. Nah, itu dia tidur di pondokku. Kan Nope ini kakak kelasku dong. Kakak tingkat. Dia itu sama temanku namanya Ajis itu. Nah itu akhirnya dari situ aku kenal Bang. 3 bulan mondok, pondoknya digusur aku. Digusur. Udah habis 180.000 ya 3 bulan. Wah itu kayak kepikiran aku. Investasi bodong ini. Masih lebih murah ya dibanding yang 250 tadi itu. Terus itu digusur katanya diminta sama yang wakaf. Yang iya diminta lagi Bang. Katanya mau dibuat tempat penampungan anak-anak cacat. Masih masuk dong sebenarnya. Iya, jadi Kiai itu ngomong kalau ini ada anak-anak cacat, kalian ini apa namanya?
harus bisa ini tektokan. Ternyata enggak, diusir semua masih. Taruhnya tektokan gimana nih? Ya maksudnya harus hidup berdampingan gitu. Ternyata nggak bisa hidup berdampingan? Enggak mau orangnya yang punya tanah wakaf itu. Jadi kita disuruh nyari kontrakan sendiri. Akhirnya pondok itu digusur. Nggak digusur sih, disuruh pindah semua. Tempat ini setelah sebulan kemudian, aku ke sana lagi ternyata dibuat tempat main PS. Bisa ya alasannya. Serius ini. Tempat main PS. Mana ini orang-orang buntung kok gak ada? Bener-bener ya. Ini mas ya di GTA. Ini mas di GTA. Ya. Terus akhirnya pindah ke 250 dong? Enggak, ngontrak satu rumah itu 7 juta setahun. Itu 7 orang, jadi setahun 7 juta. Setahun sejuta bagi 12 berapa itu? Nah, itu pokoknya. Ya. Nah, itu aku ngontrak sama Nope itu. 1 juta bagi 12 masih nggak nyampe 100 sih ya. Masih aman ya. Masih aman. Kayak 60.000 masih naik dikit lah, Ya. aman lah. Nah, dari situ sama Nope terus. Gitu. Iya. Sedekat apa sama Mas Nope? Deket banget dulu, satu kamar setiap hari. Wah. Lucu pokok. Banyak menyimpan aib lah ya. Banyak aib-aibnya, bahaya tapi dia udah terkenal sekarang bang. Mari kita hancurkan dia. Jangan tapi Nope adalah orang ini. Dulu aku ini polos bang, rajin sholat pokok itu kan aku pendek toh. Ya. Sering dikatain sama Nope. Kok cilik mendoh kayak gitu. Kok kecil banget sih kamu gitu. Terus gimana rasanya biar tinggi? Aku ini terus story ini. Caranya ya coli pras. Gitu. Ini nggak apa-apa ini. Aman aja. Caranya coli pras. Nah aku umur berapa itu? 19 tahun aku belum pernah ngerasain coli bang. Oke. Terus Itu semester 3 aku baru. gara-gara Nope. Iya gara-gara Nope. Gimana Jadi aku rasa? kalau coli sekarang dosa jahiliyah kamu Pak. Ngajarin dia ya. Ngajarin. Terus gimana gitu? Caranya gimana Pak gitu? Ya kamu bayangin foto-foto artis gitu. Gitu. Foto artis. Ya, Foto artis ya. Lawi kamu siapa Pak? Gitu. Aku Eva Arnas gitu-gitu pokok dia. Pokok yang keteknya ada bulunya seneng Pak. Serius gitu Pak. Serius. Tapi kan udah lewat. Maksudnya kenapa Eva Arnas? Kan Ya. banyak. Ada. Maaf nih. Ada lah Wulan Guritno Ya. gitu. Banyak kan artis-artis baru sekarang gitu ya kan. Chelsea Islan lah siapa Ya. lah. Gak tahu Nope seleranya gitu. Ayu Asyari gitu-gitu. Nggak, ini seleranya Nope apa seleranya Nope. Kalau aku Oh dia nawarin nih siapa kek? Ya. Ya. ini Eva Arnas, nggak doyan aku gitu-gitu. Ya, oke. Aku nyari sendiri, cipung. Iya. Nah terus sekarang kenapa nggak ikut Mas Nope ke Jakarta? Nggak, di Surabaya aja aku. Aku pernah di Jakarta setahun. Oh iya. Ya, Tahun kerja berapa? di sana. 2021 full. Oke. Itu apa? Kerja apa waktu itu? Jadi tim kreatif. Di? Nggak bisa nyebutin aku. Oke, ya. Tahu lagi ya. Ya ada tim kreatif lah ya. Ini yang tempatnya dirahasiakan. Itu setahun. Nggak di YouTuber rasanya. Tapi nggak sebutin, nggak apa. Oh iya. Terus nggak lanjut di Jakarta. Nggak. Kenapa? Stres, sumpek di sana bang, macet di mana-mana. Wah, di sana pusing aku. Kayak, beda sama di Surabaya gitu. Apa bedanya tuh apa? Udara gitu-gitu Iya, beda. di udara pasti sih, nggak enak sih. Nggak betah aja di sana. Makanan itu enak di sini. Oh, emang Iya. nggak ini aja, nggak dapat aja ya Jakarta. Ya nggak dapat. Ya. Terus waktu itu kan musim COVID toh, jadi kayak 2021 masih Iya. banget kan. kayak wah. 2021 tuh masih ada Delta nggak sih? Delta. Delta Iya. lagi parah-parahnya Iya, kan orang-orang kena itu meninggal aku. kan. Kena. Itu lagi merantau lagi. Iya lagi merantau itu. Kacau. Keluarga nganjuk. Nganjuk semua. Gimana rasanya? COVID Delta yang merenggut banyak nyawa di negeri orang. Keluarga jauh. Gimana rasanya waktu itu? Di sana aman-aman aja di Nganjuk. Nggak di Mas Pras kan sendiri kan di Jakarta Ya. lagi sakit.
Kan ngadu juga jauh, mau pulang juga susah kan, nggak bisa kan? Nggak apa-apa, seneng aku libur soalnya. Oh, libur dari kerjaan jadinya ya? Rebahan aja gitu. Ya. Kalau di kan sempat di Jakarta, sekarang di Surabaya, apa sih yang bikin beda sama Nganjuk? Bedanya di kampung tuh gimana? Di kampung itu liar Bang di sana Bang. Liar tuh gimana? Liar. Kegiatanku kalau di Nganjuk itu nggak masuk akal. Kayak habis Isya gitu aku sama teman-temanku ini ke sawah malam-malam gitu. Grebekin orang-orang pacaran. Orang pacaran di sawah? Iya, di sawah Bang. Di sawah banyak pacaran gitu sampai mesum-mesum gitu. Kan becek. Enggak, di kayak tempat jalan motor gitu toh ada. Nah itu di sini kalau jalan setapaknya gitu. Ya kayak di situ. Kalau enggak di gardu, di pos kayak pos petani gitu. Oh, pematang sawah itu ya? Iya, yang ininya, yang apa tempat ngasonya petani-petani. Ya, di situ. Sering aku grebekin gitu. Grebekin tuh gimana? Ya tak grebek kayak dar gitu. Kayak diem-diem aku parkir motor terus aku jalan gedap gitu ya? Ya, jalan di tengah-tengah sawah gitu. Kalau kan musim jagung itu pasti rame ini. Omset. Oh, karena apa? Omset apa nih? Omset pergerebekan ada. Oh iya, karena tinggi kan. Itu bisa dimonetize itu ya? Monetize. Kayak penggerebekan ini dimonetize ya? Karena pasti dikasih duit itu Bang. Kalau uang tutup mulut kan? Iya. Karena jagung kan tinggi-tinggi kan? Iya, tinggi-tinggi. Dan bawahnya kering. Bener. Banyak itu kalau Nganjuk ya. Pacaran-pacaran di tempat sawah itu banyak. Di sawah itu tak gerbek set sama temanku Ciwung itu namanya, Wawan Ciwung set. Wawan Ciwung. Digerebek set terus ditanyain, "Ngapain kamu di sini?" gitu. "Cari makan, Mas." Maksudnya sawah emang tempat cari makan. Tapi nggak mungkin dong kamu malam-malam cari makan di sini. Bisa dapat berapa sekali gerebek? 2-3 gitu. 2-3 orang pasangan. Nggak, satu pasangan bisa dapat berapa? 20.000 biasanya. 20.000. Itu bisa mabuk itu. 3 pasangan bisa bayar kosan sebulan Ya, gitu ya. Bisa bayar pesantren sebulan ya. Kacau di sana. Menarik. Masih pulang ke Nganjuk? Sering. Masih melakukan kegiatan itu? Udah enggak, udah hotel murah ada sekarang. Oh, hotel murah. Iya. Nah, kalau yang paling dikangenin dari kampung tuh apa? Ini apa ya? Ya itu kegiatan itu. Kegiatan grebek, terus kegiatannya grebek. Terus ini orang-orang rumah sama ibu gitu-gitu, bapak gitu. Nah, iya. Karena keluarga lah ya. Iya. Ngangenin keluarga. Kocak-kocak itu. Makanannya apa sih Nganjuk? Nasi becek. Makannya di sawah? Enggak, nasi becek. Jadi dikobel dulu baru. Sate, terus disiram gulai. Ih, menarik lagi. Itu. Gulenya, gulai ayam. Gulai sapi, kambing semua. Sate kambing disiram gulai kambing. Ya. Nasi tuh. Itu mahal itu 35.000 itu. Ih, ya iyalah. Ya. Ini kambing mahal. Enggak, tapi yang beli itu juragan-juragan di sana, petani nggak mau beli gitu. Iya, mau nanya kenapa tapi ya gitulah ya. Karena 35 gitu ya. Sekarang kalau pulang makan itu? Enggak. Oh enggak, masih belum. Masih belum. Makan apa adanya, makan pecel ibu Iya. Itu pecel ibu. Itu persona di Suca kan pecel ya. Ya. Anaknya tukang pecel. Ya. Itu jualan ibuku 25 tahun. 25 tahun. Hampir 30 ini malahan jualan pecel. Tapi nggak kaya-kaya. Jualan di rumah. Ya, jualan di rumah. Ya, gimana mau kaya? Satu porsi 4.000 sekarang. Itu udah inflasi tuh masih naik-naiknya segitu 4.000 ya. Dulu 2.000. 4.000 tuh apa? Isinya apa? Ya nasi, terus rempeyek, terus tahu tempe, ada sayur di sana. Kayak sayur apa gitu, sayur blendrang gitu. Sayur blendrang itu sayur kemarin. Dipanasin. Iya. Terus di apa? Sambal saus kacang. Iya, saus kacang. 4.000. 4.000 itu. Itu kayaknya modal deh, biaya modal. Diimpasin aja sama ibu kayaknya. Nggak tahu ya. Itu naik 500 sepi biasanya. Kita coba naikin harga ya. 4.500 sepi. Nggak mau. Aduh, ya. 4.000 terus
Orang mau kaya gimana ini? Iya, 4.000. Nah, itu dulu kan personanya sebagai itu ya, sebagai apa? Anak penjual pecel. Iya. Sekarang masih. Nggak, betul masih jadi anak penjual pecel. Ya. Tapi persona di stand up masih ngebahas pecel. Kadang bahas, kadang enggak. Sekarang bahas ke masa-masa dulu kayak kan aku mau buat special show ini. Oh iya. Kapan? Januari. Siap. Judulnya apa? Manusia toksik. Wah, siap. Iya. Manusia toksik. Apa tuh? Kurang lebih ininya apa? Yang dibahas apa manusia toksik? Karena ini aku diakuin teman-teman ini memang toksik karena aku sumber gosip di komunitas Surabaya. Jadi aib komik itu tahu semua aku. Iya. Kalau datang ada gosip apa Pras Ya, gitu ya. baru gini. Gosip apa Pras? Santai sih toh. Kayak gitu-gitu kayak bahas toksik itu dimulai dari keluargaku gitu. Kayak ibuku itu dulu karena gimana ya, orang tua itu sebenarnya toksik Bang. Kayak punya ego. Iya, orang gitu. tua itu punya ego dari dulu dan anak itu korbannya. Gitu kayak aku itu dulu disunat itu SMP kelas 2 Bang. Iya. Katanya kalau SMP sunat itu tinggi badanmu gitu. Pembohong kamu. Tak turuti omonganmu, ternyata aku masih cebol. Emang keluarganya tumbuh di keluarga yang kayak gimana sih? Jarang aku ngobrol sama orang tua itu jarang Bang. Ngobrol 15 menit jarang. Nggak pernah. Kenapa? Nggak tahu. Sungkan, orang tua aku sungkan, aku ya sungkan. Jadi nggak pernah nemu. Sorry, kalau aku nggak tahu ya kalau Nganjuk tuh gimana. Cuman kalau yang kayak Jawa Tengah gitu ya, kayak Jogja gitu kan emang sama orang tua tuh sungkan gitu, banget ya. kan, sungkem gitu, segan banget gitu. Kalau Nganjuk tuh gimana sih? Sama, tapi bebas. Di sana kayak ya kayak aku kalau sama orang tua ya nggak ada sopan-sopannya ya. Lu gitu. Ya. Tapi katanya tadi sungkan. Tapi nggak, bukan mau ngobrol kayak serius tuh sulit Bang. Nggak pernah aku ngobrol. Tapi kalau kayak contohnya sebelum masuk kuliah, pasti kan ada kondisi di mana harus ngobrol serius kan orang tua kan. Kamu maunya kemana, minatnya Nggak apa, ada. kenapa? Terus? Ya aku daftar kuliah nih di mana gitu. Di UNER sama di UTM gitu. Trunojoyo Madura. Oh malah yowes tak doain keterima. Yes, oke gitu. Selalu gitu. Nggak ada diskusi mendalam tuh Nggak ada, nggak pernah ada deep talk, nggak ada. Nggak ngerti orang tua deep talk. Sorry, berapa bersaudara? 2, adikku masih SMA sekarang. Sama, dia juga begitu. Di rumah nggak ada deep talk juga. Nggak tahu, mungkin ada ya kalau Sinta, kalau adik gitu. Terus akhirnya sama temen? Ya, Aja kalau ada, atau ya udah dipendem sendiri aja kalau ada. baru nemu tempat curhat, enak gitu. Pasangan sama pasangan. Oh, pasangan. Ya. Nah itu aku cerita ke orang tua ya gitu toh. Aku punya pacar ini gitu. Oke. Siapa namanya gitu. Ya. Siapa namanya Elo gitu. Ya wes sing tenanan udah gitu toh. Oke, emang Gitu. terlahir dari keluarga cool ya? Iya, cool kan. Aku pengen ngobrol yang gini Terus gitu. dapat ini tuh dari mana? Bawel ini tuh dari mana? Bawel gimana, Mas? Ini apa punya lelucon, punya jok-jok, bikin jok itu kan keluarga cool nih. Ya. Kan ada yang kayak emang dari bapaknya juga suka bercanda gitu. Akhirnya jadi ke bawah, anaknya juga suka bercanda. Nggak ada ya. Sorry, sebelum ikut stand up, ini nggak sih emang kayak nggak, ini kebanyakan pertanyaannya kan kenapa ikut stand up? Ya. Emang ngerasa lucu di tongkrongan, biasanya gitu. Ya, dulu Ngerasa lucu. Ya. Nah terus dapetnya dari mana? Dari tongkrongan aja? Dari tongkrongan dulu aku lucu. Dulu teman-temanku Bisa gitu ya? Dari tongkrongan dulu aku lucu. dulu lucu aku Bang, tongkrongan gitu. Nyelutuk lucu sama teman-temanku mabuk. Aku kan di tongkrongan mabuk semua, aku tok enggak Bang. Jadi teman-teman mabuk aku alasan aku tak balik dulu ya. Aku tak boker dulu di rumah. 15 menit aku balik lagi. Itu aku sholat Bang di rumah. Siap. Balik nongkrong lagi sama orang-orang mabuk. Ya udah, emang dari nongkrong itu nongkrong di Nganjuk berarti Iya, ya? di Nganjuk. Sama teman-teman di Nganjuk ya?
Kalau Nopek juga orangnya gitu? Ya. Orangnya lucu di tongkrongan juga? Lucu di tongkrongan dulu. Saling inilah ya, saling mengisi lah di situ ya? Saling mengisi dulu. Ngawur aku dulu Bang sama Nopek itu. Gimana tuh? Ngawur pokok pinjem motor teman gitu, balik-balik motornya hancur gitu. Gimana sih kok motornya hancur atau gimana? Karena iseng aku sama Nopek dulu kayak misal pinjem motornya Akbar gitu, Supra gitu. Ayo. Terus tak bawa kan sama Nopek kan. Terus ada tumpukan pasir gitu. Pek, kan dilewati tuh. Kan ini minjem, hei. Ini kan minjem. Kenapa? Wah, Pek ada tumpukan pasir gitu. Terus Nopek, wani, ada ngetril di situ. Gitu. Wani, ya iya motor orang. Terus demi komedi dulu Bang, lucu. Akhirnya ngetril, der hancur. Selebor patah gitu-gitu. Aku ketawa. Ya, tapi yang punya motor ketawa nggak? Nangis. Besok diganti kayak, wah, aku pernah Bang, ngimamin Nopek sholat di musola gitu. Kan dulu aku sama Nopek rajin banget sholat itu. Gara-gara dulu? Ya, gara-gara lihat Yusuf Mansur. Gara-gara, wah motivasi banget itu dulu Yusuf Mansur. Dulu? Ya, pokok punya apa sodakoh, punya berapa sodakoh gitu. Ternyata nggak balik-balik. Karena kali sodakoh baliknya 10 kali lipat. Iya. Aku punya 50.000, tak kasih orang 40.000. Asumsi, wah. Ya, ini bakal, maka kalau naik berarti 10 500.000. Iya. 500.000 250. Jadi ntar naik lagi 2.500.000. Menggandakan gitu, uang ya. maksudnya dengan maksud menggandakan uang kan ya? Nggak balik-balik, pusing aku. Tapi emang begitu, emang kayak kan nggak ada materinya sebenarnya kenapa ketawa gitu. Nggak tahu. Yang bikin dia lucu tuh apa? Nggak tahu. Amin muncrat. Nggak tahu, dia gampang ketawa dia. Orang aku pernah benerin ini. Kan satu kamar sama Nopek Bang. Benerin neon kontrakan itu putus lampunya. Jadi ada temanku Ajis tinggi tuh, aku makhluk dinaikin itu nggak sampai. Akhirnya Nopek itu benerin itu ketawa Bang. Kenapa? Lucu. Kenapa benerin lampu doang ketawa? Sampai jatuh berkali-kali. Terus Nopek itu ngomong, rekam pras ini terakhir ki, bisa ini. Gitu. Akhirnya Nopek naik di pundak Ajis, terus gini ketawa Bang, ngompol Bang. Ajis. Jadi Ajis keramas pipis Nopek itu. Nggak lucunya apa coba? Ganti lampu apa lucunya? Nggak tahu kok ketawa tuh. Lu tolol dulu. Itu kasur itu wah kencing semua Bang. Tapi ketawa tapi mangkel, ketawa tapi marah ya. Dia mau udahan tapi makan udah ngalir nih. Ya, tapi lampu belum keganti nih. Jadi biarin dulu gitu. Nggak langsung, wah kencing yuk. Langsung dibanteng Nopek gitu. Random kelakuannya ya Allah gitu. Aneh-aneh Bang. Aduh sakit dulu nih. Nopek, Mas Nopek. Berarti megang aibnya banyak banget ya? Banyak aib. Ada yang mau diceritain nggak? Apa ya? Yang masih layak untuk diceritakan? Saya lupa aku. Bahaya ada. Tadi ada sih diceritain, tapi kayaknya bahaya deh. Bahaya. Lucu tuh. Kayak ini, kontrakan itu rumahnya itu emang agak hancur Bang. Agak hancur terus sama Nopek itu ditulisin temboknya pakai spidol. Kontrakan Dajjal gitu. Penghuni. Ini di mana? Di Madura? Di Madura. Penghuni Aziz ini. Apa kepala gitu. Pras, ya, bendahara terus Nopek apa gitu lupa aku terus. Yang punya kontrakan dateng. Tapi ini yang kontrakan 7 juta itu? Ya. Oh, oke. Pak Lamijan namanya. Pak Lamijan. Orang Bojonegoro tapi di sana di Madura. Lihat rumah itu marah Bang. Ini kenapa kok diginiin gitu. Ini di dalam kan? Di dalam. Kok diginiin terus. Nopek waktu itu juga marah sama Pak Lamijan itu. Oh, ini awal mulanya dia nyoret karena dongkol. Karena dia marah. Karena iseng. Oh, karena iseng. Karena Nopek terus dimarahin terus sama Lamijan itu. Nopek marah akhirnya. Yo, gitu. Pak Lamijan dimarahin terus. Cok, gitu. Terus Nopek pergi masuk ke rumah,
Pak Lamijan posisi di depan kontrakan toh. Terus Nopek balik lagi. Sret, Pak, maaf tadi aku kemasukan. Karena nggak mau diusir. Aduh. Sebagai teman gimana itu? Aku ketawa bang. Ketawa. Pak Lamijan ketawa. Habis itu dinasihati lagi Nopek. Siapa malam Pak Lamijan? Ya sama Lamijan number uno itu. Dulu bercandanya aku mandi gitu. Pintu ditendang sama Nopek bang. Blar, hancur pintunya. Kayak di video. Kenapa sih pengerusakan terus? Gak tahu gitu random terus Nopek mau mandi, aku masukin nasi semagicom. Di mana? Ini di bak mandinya. Nih, kamu mandi campur nasi, Pak. Random bang dulu bang. Ya ampun gitu. Itu aneh sih, aneh banget sih. Nasi itu kan berarti dimasak dulu ya? Ya. Iya kan maksudnya kalau nasi sisa kan, nasi sisa masukin. Ini dimasak dulu. Masih ada sisa separuh gitu. Terus masukin ya, PR budal kuliah gitu. Karena dia mau berangkat kuliah. Iya, kayak terus masuk itu cowok gitu, segocok. Di bak mandi. Karena segocok. Prank gitu dulu, gitu, ngawur-ngawur. Gitu. Iya. Parah banget ini. Dulu kuliah apa sih sama Nopek? Nopek ekonomi syariah, aku hukum. Ekonomi syariah orangnya gitu. Aku hukum. Kayak aku sering kumpul sama teman-teman Nopek karena lebih asik gitu. Oh, akhirnya nongkrong sama anak-anak ekonomi syariah. Ya, lucu-lucu. Kenapa milih hukum? Dulu karena ini. Kakekku itu kalah sidang. Kalah apa namanya lupa kok. Iya. Pengadilan kalah. Terus rumahnya akhirnya hilang gitu kakekku. Terus bapakku sengketa harta. Ya. Ya. Terus bapakku ngomong, "Ntar lah kuliah ini ibu hukum gitu, ambil hukum." Cerita, oke. Udah, berhenti. Nggak sampai 5 menit percakapan. Udah, akhirnya ambil hukum. Pas hukum itu ketemu stand up, wah apa ini kuliah ini? Memasukkan sampah ke dalam otak ini. Kata Bob Sadino itu dulu. Iya. Terus mainnya sama, tapi selesai, kuliahnya selesai? Selesai, S1. Mas Nopek juga selesai? Selesai. Nopek 7 tahun, aku 6 tahun. Akhirnya lulusnya bareng dong? Iya. Lulusnya bareng kan kakak kelas aslinya? Iya. Terus dulu 6 tahun? 6 tahun. Berarti sama Mas Nopek berapa lama? Dari semester awal? Ya, dari semester awal. Sampai lulus itu 8 tahun satu kamar aku. 8 tahun satu kamar? Satu kamar. Nopek, ini random nih, ini Nopek ya kelakuan Nopek yang paling tak benci ini. Dia itu kan, aku waktu habis lulus kuliah itu kerja bang. Kerja jadi tim kreatif perusahaan Siantar Top. Buat iklan gitu. Kan aku nggak bisa nongkrong malam-malam sekarang, jadi jam 11 itu pulang aku tidur. Nopek itu pulang jam 2 pagi gitu. Karena nongkrong dulu? Waktu itu hujan, dia bisa-bisanya balik kos, terus tidur masih pakai jas hujan bang. Terus kakinya lumpur semua di kasur, terus pokok aku kayak gini kok tanganku basah kenapa ya? Tak lihat si bangsat nih jas hujanan tidur bang. Mabok? Enggak pernah mabuk. Enggak doyan dia mabuk. Tapi emang kelakuannya kayak orang mabuk gitu ya? Iya, kayak malas saya kayak yang nggak masuk di akal, tapi emang kayak kok malas aja pakai jas hujan tidur. Iya beneran ini kayak malas, kayak rebahan gini, rebahan pakai HP-an tapi jas hujan masih nempel terus tidur gitu. Aneh banget. Ini serius ini yang aneh. Terus dia tuh nggak mandi seminggu 2 minggu gitu baru mandi. Sekamar tuh? Sekamar, jadi panu itu sampai ke tangan-tangan gini bang. Itu kalau dikasih ragi udah jadi tape. Kulitnya berfermentasi.
Makin mekar tuh Panu ya. Ya. Anjir Mas Nope. Sekarang selain ini stand up ngapain aja nih Mas? Aku ini sibuk konten sekarang sama kerja ya. Konten alhamdulillah naik pelan-pelan gitu. Pelan-pelan ya. Bahas-bahas Nganjuk gitu. Berarti sekarang berarti sekarang fokus di Surabaya dan sekitarnya berarti kalau untuk stand up? Ya, Surabaya sekitar. Jawa Timur lah. Jawa Timur. Stand up-nya berbahasa Jawa berarti? Bahasa Jawa, Pak. Siap. Dan akan ada special show di Januari. Bener ya? Januari tadi apa? Tentang apa? Manusia Toksik. Manusia Toksik judulnya ya. Buat teman-teman yang mau nonton ya. Ya. Ini nanti ditayangin Februari jangan-jangan. Oh iya dong, boleh dong. Iya lah, bukan boleh dong. Jadi nggak ada gunanya promonya ya. Ntar kita duluanin, kita bikin duluan deh kalau gitu. Ya. Terus nextnya mau ada rencana apa lagi nih? Ada rencana kayaknya Jakarta nih. Belum. Enggak. Emang fokus di Surabaya ya? Surabaya ya, Bang. Kayak masih kuat lah. Bisa aku kayak handle. Kan aku juga kreatif konten gitu kayak misal ada perusahaan ini mau bikin konten, nah aku video. Bukan ide lebih ke ide kayak konsep ya? Ya sama direct gitu. Sekarang udah megang 3 ada 3 klien perusahaan mau. Siap. Itu individu mandiri aja atau udah mandiri? Karena aku kalau bayar orang pelit. Jadi panggil freelance aja ya. Freelance. Ngomongnya di depan nih segini, mau apa enggak gitu ya. Nih 200 nih. Padahal dapatnya 5 juta. Ini ke depannya akan banyak nih gitu biasanya. Janji-janjinya biasanya gitu tuh. Ke depan akan banyak. Dan itu anak-anak komunitas yang baru merintis kan butuh uang dong. Ya, kibulin aja. Sorry, konten-konten kayak gimana sih yang sekarang dibikin kalau buat klien-klien? Ya kayak konten-konten ini buat reel, buat TikToknya mereka gitu kayak. Oh iya. Live, penjualan gitu-gitu. Sosial media konten lah ya berarti ya. Nah, gitu-gitu Bang. Kreatifnya gimana gitu-gitu ya. Siap. Pengennya sih buat CV sendiri tahun depan. Siap. Punya beberapa karyawan gitulah. Amin. Semoga lancar. Semoga lancar juga untuk special show-nya. Ya, siap. Nah, Mas Pras nih kita ada yang namanya Kabar Warga. Ya. Kabar Warga ini adalah teman-teman dari Instagram nanya nih buat Mas Pras nih. Oke, yang pertama dari @Cikafein. Mas di Nganjuk udah ada mixue. Ada mixu. Ada. Yang beli yang nggak ada. Mixu 8.000 mending beli es tungtung itu 500. Ya, anjir masih dapat 500 ya di sana. 1.000. Iya 1.000. Itu mending beli itu. Tapi Nganjuk tuh kota yang kayak gimana sih? Sampai ada pertanyaan begini? Kota kecil Bang. UMR-nya 2,1. UMR nggak kumlot loh. Gue mau ketawa tapi masa ngatain kota orang. Nggak apa-apa. Bebas bisa rakyat Nganjuk ini ramah tamah. Siap. Pertanyaan kedua dari @daimyo. Apa yang paling dibanggain sebagai warga Nganjuk, Mas? Ini warga Nganjuk yang dibanggain apa ya? Karena nggak ada apa-apa jadi bangga. Kita dong nggak ada apa-apa gitu ya. Kita dong, cuma ada guyangan nih. Guyangan itu kayak doli. Itu di Nganjuk tuh itu ya? Itu ikon itu. Ikon. Kayaknya pernah denger ini deh. Mau apa sih? Mau kenalan sama orang tua pacar tapi dari Nganjuk gitu. Gimana itu Bang? Gimana sih yang tadi mau kenalan sama orang tua cewek tapi kalau dari Nganjuk tuh kayak malu gitu. Gimana? Aku lo dari Nganjuk gitu ada nggak sih tadi lo nanya itu? Gimana? Kalau punya pacar tapi pacarnya dari Nganjuk. Oh, kalau punya pacar tapi pacarnya dari Nganjuk. Mau nggak gitu? Ini pertanyaan gimana sih gue? Ya. Itu konten itu Mas Jimbun. Oh, ini cewek. Oh, sempet konten. Yang tanya-tanya sama cewek-cewek cantik. Oh iya. Gitu, mau nggak punya pacar orang Nganjuk gitu? Mau sih, nggak ganteng nggak apa-apa, nggak kaya nggak apa-apa, cuma punya sawah ini, penting punya sawah bawang merah aja gitu.
gitu. Oh, Itu udah FYP itu di sana. Oh iya? Iya. Kayak ganteng, nggak perlu ganteng, nggak perlu kaya, tapi punya sawah berambang di sawah. Sawah berambang. Karena kalau punya sawah itu udah otomatis kaya, Bang. Oh iya? Ya, disembah di sana. Oh iya. Ada rencana nggak punya ini? Rencana. Sawah berambang? Itu kaya-kaya kalau juragan-juragan berambang nih, Bang. Itu kalau keguyangan langsung pesen LC 7 gitu. Berambang gitu ya. Siap. Nah, pertanyaan ketiga dari @dikaf. Bedanya berkarir stand up komedi dari daerah atau ibu kota apa, Mas? Ya ini kalau di daerah naiknya sulit mungkin. Kayak di sini-sini aja gitu. Kalau di kota, ibu kota lebih naik cepet karena adaptasi bahasa kan bahasa Indonesia di sana. Terus masuk TV lebih gampang gitu, banyak proyek di sana lah, kayak panggung-panggung itu banyak. Kalau di sini-sini aja kan ditutup paling panggung kecil-kecilan itu. Ada yang nonton 15, alhamdulillah. 15. Ya. Ada yang nonton 4, yes. Kita bikin grup WhatsApp aja ya. Nanti materi kita share. Ntar materinya aku share. Tapi ini nggak kapok nggak sama industri? Nggak. Kan sempat sampai tipes tuh. Ya. Karena dulu ya emang belum siap aja, penulisan masih jelek dulu. Kalau sekarang kecepatan menulis juga beda dulu ya. Delivery jelek gitu-gitu dulu masih. Kayak malu aku lihat videoku Suca itu. Ya ampun gitu. Tapi aku cukup ngerti sih karena ya aku kayak orang pada umumnya lah ya. Tahu stand up tuh dari YouTube gitu. Ya. Tapi gimana pun sesuatu yang keluarnya di YouTube, di TV pasti kan aman ya materinya, materi aman gitu. Sampai akhirnya datang ke open mic, oh gini sebenarnya gitu kan, bercandanya lebih liar gitu. Nah itu ada ini nggak sih, ada kan kalau industri pasti nggak bisa main kayak gitu kan. Ada kesulitan nggak sih kayaknya kalau mau masuk industri harus belajar nulis industri dulu sih. Apalagi yang dari daerah gitu kan, rata-rata punchline-nya kan bahasa Jawa. Iya. Misal tendang raimu ya ngono. Misal punchline-nya gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan ku tendang mukamu gitu nggak enak. Iya. Apa sih nggak lucu gitu ya? Kayak cangkemmu lu kayak sulit kalau punchline-nya gitu-gitu. Lucunya tuh beda gitu. Lucunya beda. Kesulitannya itu kalau di daerah terus ke ibu kota gitu. Siap. Tapi apapun nanti semoga semua rencananya lancar. Amin. Apa tadi mau ada special show di Januari, semoga lancar persiapannya, semoga rame juga. Terus rencananya untuk jadi petani berambang juga dilancarkan biar bisa sewa LC7 ya. Ini kalau mau follow kemana nih? Mau follow Instagram kemana? @prasadrip. Itu di situ ada ini juga ya, info-info kalau lagi ada event atau manggung di mana. Ada di situ ya. Biasanya. Siap. Tapi kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv karena kalian bisa juga share cerita-cerita menarik yang barangkali bisa bikin kalian ada di sini untuk ngobrol bareng kita. Sekali lagi makasih banyak Mas Pras udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Rian, saya Pras. Lupa lagi. Akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Rian, saya Pras. Jangan lupa sebat dulu. Dah.